Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa online hari ini. Kita coba, saya duduk di kursi, biasanya ada di bawah saudaraku. Saya cuma bertiga. Saya percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita doa, kita muji, kita menyembah. Saya percaya ada hal-hal yang baru setiap hari yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Pentingnya adalah coba kita mulai on-kan saudara satu kerinduannya kepada Tuhan. Biar izinkan Tuhan bicara, izinkan Tuhan sentuh bahkan bagian terdalam dari hidup kita. Mari kita akan doa saudaraku yang Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Saat ini kami boleh datang, kami boleh sujud menyembah-Mu. Beri kami hati yang baru, beri kami roh yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang Kau terus bimbing kami, terus ubah kami. Engkau yang terus menuntun kami, bahkan kami bisa melihat kuasa Allah, mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Mari buka suaranya saudara. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terima kasih dalam nama Yesus. Oh ya la bala, buka suaranya saudara. Oh ya la makasih la bala. Sembah Dia, sembah. Oh ya makasih la bala 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 bala. Bila ku renungkan
sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksaanmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih Tuhan, Kau baik. dari Terima kasih. biar bibirku memegangkan Engkau Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Mari kita sembah Dia, saudara. Ku sembah Engkau. Sembah Engkau, Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
saudara di atas Kristus. Mari datang pada Tuhan. Mari saudara sembah Dia, angkat suaranya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Rabbus, lawat anak-anakmu, ya laba-laba kasya laba, ya laba kasya laba-laba, ya laba kasya laba. Sembah Dia, sembah, buka suaranya saudara. Ya laba-laba. Makasih ya makasih Tuhan ya Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, lihat keadaan setiap kami. Tuhan, lihat keadaan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Lawat kami semua. Lawat kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih, urapan kasih-Mu menguatkan kami, menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatinya ya Bapa. Kuatkan, teguhkan hatinya ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan lewat pujian penyembahan ini, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Terus buka suaranya saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Biarlah nikmati kasih kami. Terima kasih dari surga ini turun tengah-tengah kami, memenuhi siap hati kami. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kalau ada di antara saudara yang sedih, yang susah, bahkan kecewa, apa yang saudara sedang usahakan itu menemui jalan buntu dan kegagalan. Saudara mungkin dilukai, terluka. Saya rasakan saudaraku, di tengah-tengah kita ini ada orang-orang yang susah, yang sedih, kecewa. Saya minta saudara jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Minta Tuhan kasih-Mu jamah hatiku. Tuhan, aku minta jamah kasih-Mu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapakku berdoa untuk anak-Mu yang sedang susah, kecewa Tuhan, sedih. Aku minta kasih-Mu Tuhan, urapan kasih-Mu jamah kami. Sembuhkan kami. Tuhan tetap baik. Kalau Dia tutup pintu ini,
Dia pasti sediakan pintu yang lain. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Tuhan cukupi ya Tuhan segala kebutuhan anak-Mu. Tuhan hibur ya Tuhan, hibur anak-Mu ini. Jamah ya Tuhan. Tuhan angkat kesedihan, angkat keputusasaannya. Beri lagi Tuhan iman. Beri kami Tuhan iman untuk bisa ya Tuhan berdoa. Beri kami pengharapan untuk bisa berharap lagi. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ya lah, makasih berdoa saudaraku. Doa saudaraku, saya rasakan ada Tuhan di sini. Hadir Tuhan. Hadiratnya kuat di tempat ini saudaraku. Oh ya lah, makasih jangan kecewa sama Tuhan. Oh ya lah, makasih katakan Tuhan. Oh ya lah, buka suaranya. Tuhan, kuatkan aku, hibur aku ya Tuhan. Oh ya lah, makasih ya lah, makasih Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara buka suaranya, naikkan nyanyian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Shalom saudara. Saya mau berdoa, mau ajak saudara berdoa, dan saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara. Saya rasakan ada kasih yang Tuhan mau tunjukkan buat setiap kita. Dia mau tunjukkan kasih-Nya. Dia ingin memberikan pemberian yang baik buat kita. Dia mau jawab doa saudara. Dia mau dengar suara doa kita. Dia mau dengar suara doa saudara. Suara iman yang percaya bahwa kita punya Allah namanya Yesus, adalah Allah yang mengasihi kita. Mari saudara tutup matanya. Bapa, aku sepakat berdoa untuk anak-anak-Mu bersama dengan anak-anak-Mu. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri kami iman Tuhan, untuk percaya kami punya Allah yang mengasihi kami. Engkau telah tunjukkan kasih-Mu, setia-Mu buat setiap kami. Aku berdoa ya Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang berdoa untuk kesembuhan. Aku sepakat ya Tuhan, jawab mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Kami percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Beri kami iman ya Tuhan, untuk berharap lagi ya Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang mengasihi kami. Sembuhkan semua yang sakit ya Bapa, di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Aku berdoa ya Tuhan, cara kustu anak-anak-Mu. Sekali lagi berdoa, anak-anak-Mu yang lagi sedih, susah. Aku doa Tuhan, aku mengasihi mereka ya Tuhan. Tutup mata ibu bapak. Ibu tidak sendiri, bapak tidak sendiri. Saya mau sepakat berdoa. Apa yang menjadi kesedihan hatimu, apa yang menjadi kesusahanmu hari-hari ini, apa yang membuat kau kecewa dan putus asa, apapun yang membuat engkau, oh ya laba 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 laba, oh ya laba kasih laba 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 laba. Doa saudara, doa, sujud di kaki. Oh ya laba kasih di laba laba. Tuhan, lawat dan jamah anak-Mu ini Tuhan, lawat dan jamah anak-Mu. Apa yang membuat kau stres? Apa yang membuat engkau menjadi depresi? Apa yang membuat kau takut malam ini, saat ini? Oh yalah, berseru pada Tuhan. Oh yalah, kita punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada. Dia baik, tetap baik. Oh yalah, doa berseru saudara. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Tolong anak-Mu ini ya Tuhan, kuatkan anak-Mu ini Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih. Kami percaya doa kami naik ke hadapan hadirat-Mu, dan Tuhan ingat doa kami ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus
Semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya shalom saudaraku. Saya coba merubah format duduk untuk hari ini saja saudaraku. Kita coba ya seperti ini. Saya senang Tuhan juga senang mau kita ada sedikit kreatif. Nah hari ini saya ingin bagikan Ibu Bapak Saudaraku yang kasih Kristus, yaitu satu tema tentang kasih, yaitu tentang dimensi daripada kasih Allah. Saudara, dimensi daripada kasih Allah. Kita semua mengerti bahwa kebutuhan utama setiap manusia adalah kasih, dikasihi saudaraku. Kalau setiap orang merasa dikasihi, saya yakin saudaraku, inilah kekuatan. Karena kunci hidup berhasil dan berbahagia adalah apa? Kasih. Kasih, ya. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku Yesus Kristus dari Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Ini adalah doa Paulus, saudaraku, kepada jemaat di Efesus. Satu doa yang sangat penting yang juga perlu kita doakan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, maupun berjemaat, saudara. Kita akan lihat di sini ayatnya, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari ayat-ayat ini saudara, yaitu doa Paulus, kita menarik satu kesimpulannya apa? Saudaraku, betapa pentingnya memahami, mengerti, mengenal, saudara, tentang apa? Dimensi kasih Allah atau dimensi daripada kasih Kristus. Dimensinya apa? Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya. Kalau setiap anak mengerti kalau dia tuh dikasihi, maka anak itu pasti akan berprestasi. Saya percaya, ya kan? Orang yang dikasihi akan berprestasi. Seorang suami yang ngerti dikasihi istrinya, suami ini akan berprestasi. Seorang istri kalau ngerti dia dikasihi oleh suaminya, istri ini akan berprestasi. Kalau setiap kita manusia ngerti kalau kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan berprestasi. Kenapa? Di sini ada kaitan erat, saudaraku. Jadi kita dikasihi bukan karena kita berprestasi. Kita bisa berprestasi kalau kita merasa dikasihi. Itu poinnya penting. Karena gini saudaraku, pada waktu Yesus ada di sungai Yordan, dibaptis saudara, keluar dari air, itu dari surga ada suara yang berbunyi. Begini saudara, dari Bapa berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya apa di sini saudara? Bapa mengasihi dan berkenan kepada Yesus bukan karena Yesus berprestasi, bukan karena Yesus sudah melakukan sesuatu. Sebelum Yesus melakukan apapun, Bapa menyatakan diri, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi poinnya di sini kita melihat bahwa keberhasilan Yesus menjalankan panggilan hidupnya. Aku datang untuk melayani,
untuk memberikan nyawaku. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia bisa berhasil. Satu, saudara, keberhasilan apa? Merasa dikasihi. Yang ngerti katakan amin. Saya kasih contoh lagi. Murid Yesus yang namanya Yohanes. Dia menjadi murid. Kalau saudara murid yang berprestasi, saya pikir. Prestasinya apa? Terbukti. Ketika seluruh murid-murid Yesus meninggalkan Yesus pada waktu Yesus menderita. Cuma satu orang murid namanya Yohanes yang bisa temenin Yesus di saat menderita. Bahkan sampai Yesus mati di salib, Yohanes ada di sana. Yohanes pun salah satu-satunya murid yang apa saudara? Yang dibukain tentang apa? Rahasia dan misteri Allah. Di mana? Di Pulau Patmos. Yang ditulis lewat apa? Kitab Wahyu. Berkali-kali Rasul Yohanes menulis di Injil Yohanes, murid yang dikasihi. Hari ini saudara, kita belajar. Rasul Paulus pun berdoa untuk jemaat di Efesus. Agar jemaat Efesus bisa memahami, merasakan, mengenal betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Jadi ini penting saudara. Kenapa? Karena kalau kita merasa dikasihi Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah di sini. Jadi ada kaitannya saudara tuh antara dikasihi. Kalau kita bisa memahami, merasakan, mengenal kasih Kristus, kita akan melihat dan mengalami kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Katakan amin saudara. Nah jadi kasih Kristus inilah yang menyebabkan kita bisa mengenal kuasa Allah Bapa. Ya, Allah mengasihi kita bukan karena kebaikan kita. Allah mengasihi kita bukan karena kekayaan kita. Allah mengasihi kita bukan karena prestasi kita. Allah mengasihi kita oleh karena apa? Sifatnya, karena karakternya. Alkitab katakan apa? Allah adalah kasih. Di mana ada kasih Allah, di situ akan ada apa? Kuasa Allah. Di mana ada kuasa Allah, di situ akan ada apa? Mujizat dan berkat Allah. Beberapa hari yang lalu saya sudah khotbah tentang apa saudaraku? Tentang yang terbesar. The greatest is love. Kita bahas tentang apa? Kita pinter bahasa apapun kata Rasul Paulus. Pinter seluruh bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Kalau kita pinter bicara, kalau gak ada kasih, gak ada artinya, gak ada gunanya. Kita tahu banyak, punya pengetahuan yang luar biasa, tapi pengetahuan tidak ada kasih, kosong, hanya merusak. Keyakinan, iman, agama, kalau gak ada kasih, justru itu akan bisa menghancurkan. Paulus bilang, yang terbesar adalah kasih. Kenapa? Di mana ada kasih, di situ akan ada kuasa. Di mana ada kuasa, disitulah ada keajaiban. Di situ ada mujizat. Disitulah ada apa? Berkat Allah dicurahkan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara dan saya baca Alkitab, ini Alkitab nih saudara. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, isinya kalau kita press seluruh kata, cuma dalam satu kata, isi Alkitab itu tentang apa? Kasih Allah. Yang ditunjukkan dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah hari ini saudaraku yang Kristus, saya mau kasih tahu ya, karena kasihnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena kasihnya Yesus menyembuhkan orang kusta, orang buta, orang-orang yang sakit.
karena kasihnya Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara lihat di sini. Karena kasihnya Yesus rela jadi manusia. Dia Allah rela jadi manusia. Tujuannya satu. Dia mau menebus dosa kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya percaya bahwa kasih ini, kemarin kita bahas tentang bagaimana mengatasi stres dan depresi. Saya sudah pelajari, lihat secara ilmu pengetahuan, secara Alkitab. Rupanya saudaraku, obat stres dan depresi itu cuma satu. Yaitu apa? Kasih Allah. Saudara harus mengerti firman. Setiap kita baca firman, sebenarnya isinya tentang apa? Kasih Allah kepada manusia. Nah sekarang kita bahas tentang dimensi kasih yang bagaimana bentuknya. Saudara, kasih Allah itu kalau kita bisa ngerti dimensi kasih Allah. Yang dimana pertama lebarnya. Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu memahami, mengenal, merasakan betapa lebarnya kasih Allah. Apa artinya lebarnya kasih Allah? Lebarnya kasih Allah itu seperti ketika Tuhan membentangkan kedua tangannya. Yang artinya apa? Dia mau menerima kita apa adanya. Katakan amin. Matius 11 ayat 28 katakan begini. Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Inilah kasih. Kasih memberikan kelegaan. Buat setiap saudara yang letih lesu, stres, berbeban berat, depresi, capek, lelah. Tuhan mau terima kita. Mau terima saudara apa adanya. Dia gak lihat lagi latar belakang kita. Kita ini siapa? Latar belakang kita ini sosialnya apa? Agamanya apa? Kaya apa enggak? Miskin atau enggak? Pinter atau enggak? Enggak, dia gak lihat jabatan, status sosial, apapun. Tuhan mau terima kita apa adanya. Ya, dia mau terima setiap kita orang berdosa. Dia gak pernah pandang hina semua orang yang mau datang kepada dia. Apalagi kita mau datang sujud tersungkur di kakinya. Dia janji apa? Dia memberikan kelegaan. Itulah artinya apa? Betapa lebarnya kasih Tuhan. Dia mau terima apapun. Rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa, latar belakang sosialnya gimana. Dia orang benar atau orang berdosa. Dia mau terima. Waktu Yesus jadi manusia, saudara lihat sini. Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Sahabat orang berdosa yang mau apa? Yang mau berubah. Ada perempuan berdosa di Betani. Saudaraku, datang menghampiri Yesus. Sujud di kakinya, mengurapi kakinya. Yesus tidak tolak. Sekalipun Yesus sedang ada dalam jamuan makan. Sakius memungut cukai. Saudara orang berdosa di sana. Yesus berkata, Sakius, aku mau menumpang di rumahmu. Luar biasa. Perempuan Samaria, dia ketemu di sumur. Saudaraku, Yesus karena betapa lebar kasihnya, dia mau terima kita apa adanya. Katakan amin. Mungkin saudara ngerasa gini, lihat diri, apa benar ya Tuhan mau terima saya? Karena saudara lihat, udah semua orang mau nolak. Ya mungkin karena kegagalan kita di masa lalu, karena kesalahan kita, karena kejatuhan kita. Saudaraku, ya dengar baik. Di saat orang tolak kita, saat orang menghakimi kita, saat orang sudah menjauhi kita, dengar baik. Tuhan mau terima kita. Kenapa? Karena dia punya kasih yang apa? Lebar. Yang lebar. Kayaknya kita perlu doa ya saudara. Doanya gini. Kita perlu doa dan supaya kita bisa punya jenis kasih yang lebar kayak Tuhan. Karena kalau kita punya kasih yang lebar, maka saudara, kita gak akan mengalami kesulitan.
Kalau kita hidup bersama dengan orang yang pikirannya sempit, dengan orang yang suka menghakimi, suka mengkritik, egois, kasar, buat kita nggak ada masalah. Kalau kita punya kasih yang lebar, katakan amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saudara, kalau kita punya pengertian, kita punya pemahaman betapa lebarnya kasih Tuhan. Pertama, buat kita sendiri, kita tahu bahwa Tuhan tuh mau terima kita, mau terima siapapun, itu apa adanya. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita punya kasih Tuhan yang lebar, kita tuh jadi orang yang mudah memahami, mengerti, memaklumi, mengampuni orang. Jadi lingkaran kasih kita tuh kalau semakin lebar lingkaran kasih kita, semakin luas kenalan kita, semakin luas pergaulan. Itu impactnya, itu dampaknya, saudaraku. Ya, itu hasilnya. Oleh karena itu, kayaknya kita perlu ya saudara. Kadang-kadang ada orang gini, ada yang gak setuju, langsung dibuang dari lingkaran kasihnya, dari hatinya, dibuang. Ini buang. Tapi kalau orang yang punya dimensi kasih yang lebar, sudah lebar, dia tetap terima. Bukan untuk dihakimi, dikritik, tapi untuk doa syafaat. Inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita, katakan amin. Kadang kita berpikir gini, orang ini mau udah katu mati dah. Lihat kelakuannya, lihat perbuatannya, dia cara hidupnya, kartu mati. Kalau buat kita kartu mati. Lihat aja nanti ujungnya. Tapi saya melihat saudaraku, karena saking lebarnya kasih Tuhan, orang itu bukan kartu mati, justru kartu hidup. Saya ada jalan keluar. Saya melihat bahwa saya juga gak tahu tuh. Sudah tinggalkan Tuhan. Sudah pokoknya udah jauh dari sama Tuhan. Udah keliling mengembara. Tapi saya melihat karena ketika orang itu mau datang balik ke Tuhan, Tuhan terima dan selamatkan. Yang kedua, Paulus berdoa supaya kita tuh ngerti betapa panjangnya kasih Tuhan. Apa artinya betapa panjang? Panjangnya kasih Tuhan menunjukkan betapa panjangnya kesabaran Tuhan kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Lihat saudaraku, Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia cari anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Dia cari. Panjang sabarnya. Saya bisa bayangin kalau Tuhan gak punya, kasihnya gak panjang, mungkin kita gak ada hari ini. Kan itu yang saya pikir, aduh Tuhan begitu panjang sabarnya, panjang kasihnya. Artinya panjang kesabaran sama kita. Orang yang panjang sabar, itu dia bisa tahan untuk tidak marah, tahan untuk tidak menghukum. Itu maksudnya panjang sabar. Katakan habis, bisa menahan. Panjang sabar tuh artinya lama untuk mendidih,
Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Seberapa jauh kita sudah pergi tinggalkan Tuhan. Perhatikan saudara, kasih Tuhan masih jauh lebih panjang daripada jalan-jalan kita. Katakan amin. Kalau saat ini saudara, saya bilang ini adalah kebetulan ilahi. Tidak ada yang kebetulan, pasti ada rencana Tuhan. Saudara ikut menara doa ini, saya rasa tidak kebetulan. Ini pasti dalam desainnya Tuhan, dalam rancangannya Tuhan buat hidup saudara. Lalu saudara dengar nih firman Tuhan ini tentang betapa panjangnya kasih Tuhan. Saudara dengar baik saudara. Seberapa jauh saudara sudah tinggalkan Tuhan. Saya percaya lewat program ini kasih Tuhan masih jauh lebih panjang. Dia mau tangkap saudara balik, supaya saya bisa rasakan kasih itu. Ketika saudara rasakan kasih itu, hidup saudara akan mengalami kelegaan. Saudara akan mengalami rest. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera, kekuatan yang baru. Pemazmur katakan, hatiku tenang kalau dekat sama Tuhan. Lalu ditulis jadi lagu yang terkenal hari ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Panjangnya kasih Tuhan itu bicara tentang kesabaran Tuhan yang luar biasa. Dan saudara tahu, ini penting. Kita harus punya juga kasih Tuhan yang panjang dalam hidup kita. Ini yang membuat kita itu bisa apa saudara? Menantikan Tuhan. Tekun menantikan Tuhan. Saya dengar cerita saudaraku ya tentang ada seseorang yang bernama George Muller. Siapa yang pernah dengar nama George Muller? Ini seorang hamba Tuhan, seorang pendoa saudara. Nah, itu ceritanya bahwa Tuhan tuh kalau dia doa, Tuhan tuh sudah menjawab doa-doa dia. Itu kata bahkan sampai 50 ribuan jawaban. Doa-doanya dia catat. Dia doa ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dia catat tuh. Nanti dijawabnya kapan, itu catat. Itu karena orang ini tuh teliti sekali. Dia catat sampai 50 ribu pokok doa dan semuanya Tuhan jawab. Kita udah tahu bahwa George Muller salah seorang yang punya panti asuhan dalam jumlah anak-anaknya itu cukup banyak. Satu hari pernah cerita ya, ada cerita bahwa namanya panti asuhan ini udah nggak ada makanan. Dia udah nggak punya uang untuk beli makanan. Dia cuma ajak semua anak-anak itu, saudara, anak-anak panti asuhan itu sama dia, kita doa, kita bersyukur dengan piring-piring kosong, saudara. Doa makan, kita ucap syukur
untuk makanan minuman yang Tuhan sudah sediakan. Sudah sediakan buat kita. Makanannya nggak ada, minuman ada, makanan tidak ada. Saudaraku, itu jumlahnya cukup banyak katanya anak-anak panti asuhan dia. Doa saudara, doa, cukup lama doa. Selesai doa, apa yang terjadi saudaraku? Itu katanya pintu panti asuhannya diketok. Datang saudaraku, seseorang itu bawa kayak macam rantangan makanan box dalam jumlah yang cukup banyak. Katanya itu harusnya disediakan untuk sana, untuk satu tempat, tapi pestanya tuh batal. Jadi dibalikin katanya, udah kasih ke panti asuhan saja. Itu seperti kayak Tuhan bisa buat rancang. Nggak ada makanan pagi itu untuk sampai satu hari itu. Itu udah dirancang jauh sebelumnya. Saya jadi ingat cerita tentang begini saudaraku. Bahwa Allah kita ini Allah yang Alfa dan juga Allah Omega. Maksudnya Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa ada di masa depan, saudara, padahal dia ada di masa kini. Dia bisa ada di masa kini pada waktu dia ada masa depan. Saudara bisa ngerti maksud saya di sini. Jadi artinya begini saudaraku. Sebelum kebutuhan itu muncul, Tuhan tuh sudah tahu akan kebutuhan itu dan dia juga tahu cara memenuhi kebutuhan itu. Yang ngerti katakan amin. Makanya Roma 8:28 kan kita tahu sekarang, kita baru tahunya sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan buat tiap orang yang mengasihi Dia. Ini juga kisahnya sama di Alkitab. Pada waktu Allah perintahkan Abraham untuk membawa Ishak anak yang dikasihnya ke Bukit Moria. Sudah tahu? Abraham jalan sama Ishak dan bujangnya ke Bukit Moria. Saudara tahu enggak? Sementara Tuhan perintahkan Abraham, Allah juga perintahkan seekor anak domba untuk jalan ke puncak juga sana, dekat-dekat sama Abraham. Lalu tersangkut rancangan Tuhan. Itulah Allah yang omnipresent, Allah Alfa dan Omega, Allah yang bisa tahu kebutuhan kita dan cukup tahu bagaimana cara memenuhinya bahkan sebelum kebutuhan itu ada di dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh lagi tentang siapa. Katanya tuh saudaraku, ikan besar yang menyelamatkan, saya bilang menyelamatkan Yunus ya, itu habitatnya bukan di situ, tapi habitatnya tuh di lautan Mediterania. Itu selalu ada di sana. Tapi kok bisa ada di sebelah kapalnya Yunus? Di mana Yunus bilang coba lemparkan saya aja ke laut. Kok bisa ada? Itu artinya apa saudaraku? Sebelum Yunus ambil keputusan untuk minta dilempar ke laut, apa yang dibuat oleh Allah? Allah sudah utus ikan besar itu. Jalan berapa lama itu? Mungkin sebelum Yunus tuh pergi ke Tarsis, kapal ini ikan ini udah diutus Tuhan untuk pergi ke lautan di sana di Tarsis. Saudaraku Yesus Kristus, saya mau ngomong tentang panjangnya kasih Allah. Josh Moore seorang pendoa yang dahsyat. Dia ngerti Tuhan. Satu hari, saudara, ada seorang ayah, seorang bapak minta George Mueller untuk berdoa bagi keselamatan anak laki-lakinya yang terhilang, yang berdosa. Saudara tahu, sampai George Mueller meninggal dunia, anak laki-laki ini belum diselamatkan. Pada hari pemakaman, di saat peti jenazah George Mueller diturunkan ke tanah, saudara tahu apa yang terjadi? Anak laki-laki yang didoakan George Mueller atas permintaan ayahnya hadir di pemakaman itu. Pada waktu dia hadir di pemakaman itu, saudara, Roh Kudus menjamah daripada anak laki-laki ini. Dia jatuh tersungkur ke tanah. Dia bertobat. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Poin yang saya mau ngomong begini. Bahkan pada hari kematiannya pun Tuhan masih jawab doa Josh Mueller.
Itulah bentuk daripada apa? Betapa panjangnya kasih Tuhan. Betapa panjangnya kasih Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kita punya Yesus adalah Allah yang menjawab doa. Yang ngerti katakan amin. Kalau dia jawab doa kita, pasti dia beri, saudara, pemberian yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta dan doakan. Karena panjangnya kasih Tuhan, hari ini nasihat saya sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti bermimpi-mimpi besar untuk anak-anak saudara, untuk karir saudara, untuk pelayanan saudara, untuk hidup saudara. Karena kita punya Allah yang panjang, kasihnya panjang. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah tentang betapa tingginya kita harus ngerti. Kalau lebar bicara tentang penerimaan Allah. Dia mau terima kita apa adanya. Yang kedua, kalau bicara panjang bicara kesabaran Allah. Rancangan Allah. Pekerjaan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, betapa tingginya kasih Tuhan. Saudara harus tahu ini. Apa artinya? Mazmur 36 ayat 6 katakan begini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Jadi Allah kita namanya Yesus bukan hanya lebih besar dari alam semesta, tetapi kasihnya sampai ke langit, kesetiaannya sampai ke awan-awan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, penebusan Yesus di atas kayu salib itu yang membuat kita bisa naik dan tidak akan turun. Kita jadi kepala dan bukan ekor. Kita akan makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Yang percaya katakan amin. Kasihnya tinggi. Saya mau ngomong nih saudara, dengarkan baik saudara ini. Kalau saudara miskin sekarang, kalau saudara sedang miskin sekarang, saudara merasa miskin sekarang, jika saudara percaya ada kuasa dalam darah Yesus, ada kasih yang tinggi, bahwa Dia telah menebus kita dari kemiskinan, supaya kita beroleh hidup dalam kelimpahan. Saya percaya saudara tidak akan miskin lagi. Setiap orang yang mengerti betapa tingginya kasih Allah, bahwa dia percaya bahwa dia tidak miskin lagi. Ingat, kemiskinan bukan diukur dari tebal atau tipisnya dompet di kantong kita. Kemiskinan itu ada di mana? Ada di pikiran. Katakan amin saudaraku. Ya kan, kelimpahan ada di mana? Ada di pikiran kita dan ada di hati kita. Kalau hari ini saudara jatuh dan terpuruk, kalau saudara percaya betapa tingginya kasih Yesus pada saudara, maka kasih dan penebusannya itu akan mengangkat saudara naik sampai ke puncak. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini saudara sedang terpuruk, keadaannya terpuruk, tapi saudara percaya akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, saya percaya kasihnya ini yang tinggi akan angkat naik saudara. Yang percaya katakan amin. Hanya lagu ini. Langit yang membentang begitu dalam, kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu Dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saudara percaya
betapa tingginya kasih Tuhan. Artinya kasih-Nya sanggup untuk mengangkat kita. Seberapa dalam kita jatuh terpuruk, kasih Tuhan sanggup mengangkat kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara melihat dirinya malu, merasa bersalah, merasa berdosa, merasa terhukum. Saudara terpuruk di dalam ekonominya, terpuruk keadaan saudara. Dengar baik, saya hari ini ingin saudara bisa kenal, alami, rasakan betapa tingginya kasih Tuhan itu. Dia sanggup angkat saudara. Badai pasti berlalu. Tuhan bisa ubah keadaan ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, di Alkitab ada satu kisah. Seorang yang bernama Ruth. Saya senang sekali kalau sharing khotbah tentang Ruth. Saya senang sekali. Ruth ini adalah orang Moab. Moab, saudara. Orang Moab di mata orang Yahudi kecil banget. Karena orang Moab adalah orang penyembah berhala, yang bisa mempersembahkan anaknya untuk dewanya. Orang Moab itu sebenarnya orang yang tidak punya moral, saudaraku. Itu pertama. Yang kedua, Ruth ini siapa? Ruth ini seorang janda. Janda. Saudara, janda yang gak punya apa-apa, yang gak bisa apa-apa. Saudaraku, tetapi dengar baik saudaraku, Ruth tinggal di tengah-tengah orang Yahudi di Bethlehem. Saya melihat satu, saudaraku, keunggulan daripada Ruth, yaitu apa saudaraku? Ruth dia percaya akan Allah Israel. Ruth percaya akan kasih Allah. Ruth percaya bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Itu kuncinya di situ. Kalau saudara mau lihat bagaimana Allah bisa angkat kita, saudara bisa merasa dikasihi oleh Allah. Katakan amin saudara. Kita dikasihi bukan karena kita berprestasi. Kita bisa berprestasi karena kita merasa dikasihi. Katakan amin saudara. Contohnya Ruth, saudaraku Ruth. Ini dia nggak mau minder. Dia nggak mau sayang diri. Sekalipun dia seorang janda yang miskin. Suku Moab, saudaraku. Tapi Ruth percaya, saya ulang lagi, bahwa dia adalah orang yang dikasihi. Seorang yang diterima oleh Tuhan. Rut 2 ayat 2 katakan begini, aku mau pergi ke ladang. Aku ingin memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia percaya kalau dia kerja, Tuhan akan kirim dia golden connection, orang-orang yang murah hati. Kenapa Tuhan akan kirim dia orang murah hati? Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang murah hati. Dia hidup dengan apa? Kemurahan. Dedikasi hidup dia adalah apa? Saya kerja untuk urus mama mertua saya. Dia orang yang murah hati. Jadi gini saudara, jadi kita tuh bisa bergaul dengan orang yang sama dengan kita. Kenapa kok Tuhan kirim orang? Ruth percaya Tuhan akan kirim dia orang murah hati. Karena dia percaya bahwa karena dia juga murah hati sama mertuanya, hidupnya dia murah hati sama yang lain. Saudara tahu ceritanya? Cerita selanjutnya kita sudah tahu. Pada waktu dia pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Mungut jelai itu untuk orang miskin. Dia orang miskin saudara. Di belakang orang murah hati. Betul Tuhan pertemukan dia dengan para pekerja di ladang Boas. Kok bisa dia perginya ke ladang Boas? Dan disitulah dia ketemu dengan para pengerja ladang Boas yang murah hati. Lalu pekerja ladang ini cerita sama bosnya Boas bahwa ada seorang perempuan namanya Ruth, kerja rajin, orangnya penuh dedikasi, dia hidup untuk melayani mama mertua. Baik banget orang ini, rajin, kerja keras, hidupnya dedikasikan buat diri, bukan dirinya, untuk dia. Dia taruh masa depannya ke mama mertuanya. Dia gak pikir yang lain. Apa yang terjadi saudara? Allah sentuh hati Boas. Akhirnya singkat kata, Boas jatuh cinta dengan Ruth. Boas menikah dengan Ruth. Ruth menikah dari seorang pemulung yang mengambil bulir jelai di pinggir ladang, menjadi pemilik ladang.
bukan cuma menjadi dia nikah dengan orang terkaya saudara di Bethlehem, tapi juga saudara dari anaknya Ruth. Saudara, itu kita tahu ya saudara, namanya siapa? Obed. Obed memperanakan siapa? Isai. Isai memperanakan siapa? Raja Daud. Terus akhirnya menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Lihat saudara, dari orang yang terpuruk di bawah, suku Moab, janda miskin di bawah, karena dia percaya pada tingginya kasih Allah. Allah angkat itu. Saya percaya juga hidup saya demikian. Saya percaya kepada kasih Allah. Saat saya terpuruk hidup saya, baik secara rohani, secara jasmani sakit, sosial, jauhi orang ya sakit. Kalau sakit yang menular, orang gak mau deket sama kita. Saya pernah sakit menular, bukannya COVID. Kalau dulu hepatitis namanya saudara. Orang takut. Ekonomi ambruk, 4 aspek. Saudaraku yang Kristus terpuruk, tapi satu hal, saya percayakan betapa tingginya kasih Tuhan. Saya percaya itu. Bukan saya mau kecewa sama Tuhan. Saya mau kasih tahu ibu bapak, kalau ibu bapak sekarang terpuruk hari ini, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Kalau saudara gagal hari ini, jangan salahkan Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Tadi doa, waktu doa, saya rasakan ada perasaan itu. Ada orang yang sedih, kayaknya kecewa. Awalnya kecewa sama dirinya, kecewa sama keadaan. Ujungnya kecewa sama Tuhan. Tuhan bilang jangan. Percaya akan kasih. Kalau mau kecewa, Ruth bisa kecewa. Naomi mama mertuanya bisa kecewa. Saudaraku, biar bayangin Naomi, saudara kalau mau kecewa sama Tuhan, dia bisa kecewa, punya alasan. Kenapa? Suaminya meninggal. Lalu anaknya meninggal. Anaknya lagi yang kedua meninggal. Semuanya meninggal laki-laki. Tinggal dia. Sama siapa? Sama Ruth. Sama satu mantunya lagi, Orpa. Saudara tahu? Ya saudaraku. Tapi saudara, Naomi tidak pernah kecewa sama Tuhan. Dari orang yang ternama di Bethlehem, jatuh miskin, mengungsi ke Moab, mati suami, mati 2 anak. Dia mau kembali. Apa yang menyebabkan saudara? Ruth mau percaya pada Allah Israel, mau ikut Naomi. Apa yang menyebabkan Ruth mau ikut Naomi dan percaya pada Allah Israel? Karena dia melihat teladan daripada Naomi. Sekalipun Naomi terpuruk, Naomi tetap percaya pada kebaikan Allah Israel. Makanya benih iman dari Naomi turun kepada Ruth. Makanya Ruth bilang, aku dedikasikan masa depanku untuk mengurus engkau Naomi. Allahmu menjadi Allahku, bangsamu menjadi bangsaku. Aku akan ikut layani engkau. Ibu bapak saudara seperti itulah betapa tingginya kasih Tuhan. Saya menara doa tiap hari, melayani di menara doa. Minggu ibadah raya, makin hari makin didorong Tuhan untuk supaya mendorong saudara makin percaya, makin mengasihi Tuhan. Itu aja. Saya tidak minta apapun, tidak tuntut apapun dari saudara, kecuali satu ini: cintai Yesus, cintai Dia, karena Dia begitu besar kasihnya kepada kita. Percayai Dia, percaya sama Dia, percaya Dia. Jangan selalu lihat keadaan keliling, stres kita. Lihat ke depan, malah jadi tertekan kita. Coba lihatlah Tuhan, lihat ke atas. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Terakhir yang keempat, saya ingin bagikan. Dimensi yang keempat dicatat apa? Dimensi betapa dalamnya kasih Kristus. Dimensi kasih yang keempat adalah betapa dalamnya kasih Kristus. Kedalaman kasih itu diukur dari apa? Seberapa dalamnya kita bisa merasakan kesedihan seseorang yang kita kasihi. Seberapa dalam
kasih kita bisa diukur dari seberapa dalam kita bisa turut bersuka cita di saat saudara, orang yang kita kasihi ini bergembira dan sukses. Yang ngerti katakan amin. Kedalaman kasih ditunjukkan dari keterlibatan kita. Saudaraku, saudara tahu bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan. Ya kan? Dalamnya kasih Tuhan itu bisa diukur dari seberapa dalamnya Tuhan mengetahui setiap detail hidup kita. Alkitab katakan apa saudara? Bahwa setiap rambut kita yang jatuh, Tuhan tuh tahu. Artinya apa? Itulah bukti betapa dalamnya kasih Tuhan buat saya, buat saudara. Katakan amin. Saat saudara sedih, saat saudara berduka cita, saat saudara rasa kering, kosong, terkepung, stres, saudara tahu gak sih bahwa Tuhan ikut turut, Tuhan turut merasakan kesedihan saudara, turut merasakan. Dia di sorga jadi apa? Juru syafaat buat kita. Dia terus berdoa buat saudara. Supaya apa? Ayo tetap beriman, tetap kuat, tetap berharap. Ayo tetap semangat. Itu Tuhan kita. Dia juga waktu kita bersuka cita, waktu kita sukses, dia ikut turut bersuka cita. Tuhan tuh sangat dekat dengan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya, namanya Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Alkitab banyak cerita saudaraku. Ya, melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Itu dalam kasihnya. Lalu dia boleh menyembuhkan orang sakit. Hari ini dia lihat saudara. Dia lihat keadaan saudara. Saudara mungkin tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan lihat saudara. Tuhan lihat kita saudaraku. Dan dia bisa turut merasakan. Karena dia pernah ngalamin itu. Katakan amin. Yesaya 53 ayat 4 sampai 8. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 katakan bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi apa? Sembuh. Inilah 4 dimensi. Kalau saudara saya bisa ngerti ini, paham ini betapa. Jadi gini saudara, saya simpulkan, saya tutup dengan kata-kata begini. Kalau kita ngerti dimensi Tuhan itu ada 2 pihak. Antara Allah dengan kita. Kalau kita udah ngerti ini, nanti antara kita dengan sesama kita. Lebarnya kasih. Lebarnya kasih artinya Allah mau terima kita apa adanya. Kalau kita punya kasih yang lebar, kasih Allah yang lebar, dimensi yang lebar, maka kita itu gak mungkin jadi orang yang rasis. Rasis tau gak saudaraku? Yang lihat suku. Atau orang yang lihat dia kaya atau enggak. Gak mungkin kita bisa beda-beda. Gak diskriminasi. Kalau ada kasih, terima semua. Ini yang Tuhan. Makanya Rasul Paulus kata, tidak. Kalau di dalam Kristus gak ada budak, gak ada orang bebas. Kamu budak, kamu orang bebas. Dalam Kristus sama. Karena sama-sama diterima oleh Tuhan. Kamu Yahudi, kamu bukan Yahudi. Yang Yahudi gak usah merasa superior. Yang bukan Yahudi, jangan merasa minder. Karena dua-duanya, baik Yahudi maupun Yunani, bukan Yahudi, diterima oleh Tuhan. Ya kan, budak sama orang merdeka itu kaya miskin. Yahudi dan Yahudi itu bicara ras, bicara juga agama, status, itu lebar. Saudara, kalau saudara lihat suku satu, agama satu, status sosial satu. Kalau kita punya kasih Tuhan yang lebar, kita mau terima mereka apa adanya. Kita mau mengasihi mereka. Katakan amin saudara. Yang kedua, kalau kita punya kasih, kita ngerti dengan panjangnya kasih, kita tahu Tuhan tuh sabar sama kita. Katakan amin. Dan panjangnya kasih Tuhan, ya kan? Seberapa jauh kita tinggalkan dia.
kasihnya masih jauh lebih panjang daripada jalan kita. Yang ngerti kan? Seberapa jauh doa kita, saudara, panjang doa kita sudah terlalu lama, kasihnya masih jauh lebih panjang untuk bisa jawab doa kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Seberapa panjang usaha yang sudah dibuat tapi belum menemui keberhasilan, kasihnya masih sanggup untuk atas itu. Gitu juga dengan kita. Kepada orang, kalau kita punya kasih yang panjang, kita belajar untuk jadi sabar. Kita belajar untuk lebih, untuk cover. Kasihnya yang tinggi, dia sanggup untuk angkat kita, saudaraku, yang sudah jatuh terpuruk. Kalau kita lihat saudara kita, orang lain yang jatuh terpuruk, kalau kita punya kasih yang tinggi, bukan kita menghakimi dia, bukan kita injak dia, kita mau belajar untuk angkat banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara menjadi orang-orang yang bisa memperkaya banyak orang, baik secara rohani maupun secara materi, karena saudara membuka jalan buat mereka yang mengerti katakan betapa dalam dia bisa turut merasakan apa perasaan kita. Apa kalau kita punya kasih ini, kita juga bisa turut merasakan. Kalau hidup kita mengerti tentang dimensi ini, saya percaya Paulus bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Dengar baik saudaraku, kuasa kebangkitan, kuasa Allah yang ada dalam diri saudara, yaitu dinamis itu akan bekerja kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih, mengerti akan kasih ini. Yang mengerti katakan amin. Apa itu dinamis? Kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk memiliki karakter yang unggul. Katakan amin saudaraku. Kuasa untuk menerima kekayaan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Pertanyaannya begini, bagaimana saya bisa mengalami yang namanya kasih Tuhan dalam hidup saya? Alkitab katakan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Oleh karena itu saudara, kita akan minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi saya, penuhi saya, penuhi saya, urapi saya. Ketika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya sedang dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih yang apa? Yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam. Kasih inilah yang membuat kita lega, hilang lesu, hilang capek. Kasih ini yang memberikan kita kemampuan untuk mengampuni, sabar. Kasih ini yang membuat kita kuat dan bisa bersuka cita. Kita bisa positif. Saudaraku, mari kita minta, Tuhan penuhi aku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari buka suaranya, tutup matanya. Penuhiku,
penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kami rasakan kasih-Mu sedang melawat dan menjamah kami. Betapa tiap kali kami ingat kasih, selalu kami ingat salib. Yesus yang mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Yesus yang sudah mengangkat hidup kami dari lubang kubur. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan Yesus sudah mengangkat kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau terima kami apa adanya. Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kesabaran-Mu sampai hari ini masih berlaku atas hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kau angkat kami dan Kau turut merasakan segala kesedihan, penderitaan kami. Bahkan Kau turut bersuka cita ketika kami sedang bersuka cita. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Kau kuasai hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kita angkat roti tangan kita tinggi di depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Saudaraku, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk partisipasi saudara mengikuti ibadah Menara Doa Online ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok saudara.